Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sipa. Saya berasal dari Prodi PAI, kelas PAI 2C, dengan NIM 2311075. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS Ushul Fikih dengan menjelaskan 3 materi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah tentang ta'arud al-adilah, yang kedua tentang ijtihad, dan yang ketiga tentang qiyas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian tentang ta'arud al-adilah. Ta'arud al-adilah secara etimologis, ta'arud al-adilah yaitu saling bertentangan, sedangkan secara terminologi, ta'arud yaitu pertentangan antara dua dalil, antara satu dalil berbeda atau bertentangan dengan dalil lainnya. Dengan demikian, ta'arud al-adilah adalah pertentangan antara beberapa dalil dengan suatu masalah tertentu. Misalnya, dalil yang satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah. Ta'arud al-adilah terdapat 5 unsur. Unsur yang pertama bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain, misalnya sama-sama ayat Al-Quran, sama-sama hadis mutawatir, atau sama-sama hadis ahad. Yang kedua, hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan, misalnya dalil yang satu menunjukkan haram dan yang lainnya menunjukkan halal. Unsur ketiga, dalil yang bertentangan tersebut memiliki target yang sama. Dan unsur yang keempat, dalil yang bercampur memiliki kesamaan pada saat kemunculannya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil. Dan unsur yang kelima, dalil yang bercampur memiliki kesamaan baik pada segi materinya maupun pada segi sifatnya. Ta'arud al-adilah ada beberapa jenis. Yang pertama, ta'arud al-adilah antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Yang keempat, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Dan sekian, terima kasih. Itulah penjelasan tentang ta'arud al-adilah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pembahasan materi yang kedua tentang ijtihad. Ijtihad secara etimologi, kata ijtihad berasal dari kata al-jahad, yang artinya kesulitan, kesusahan, dan juga berupa suatu kesanggupan atau kemampuan. Kata ijtihad berasal dari kata bahasa Arab yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan. Ringkasnya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jika seseorang melakukan ijtihad, ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya. Yang kedua, mengetahui Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mengetahui segi-segi pemakaian qiyas seperti ilat dan hikmah. Dan yang terakhir, mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kadang-kadang dalam suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan, dan kita harus mengetahui hal-hal tersebut agar kita bisa melakukan ijtihad. Dan selanjutnya terdapat bidang-bidang ijtihad. Bidang-bidang ijtihad terbagi menjadi 6. Yang pertama, ibadah. Ini menyangkut semua aspek ibadah dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, muamalah. Bidang ini mencakup aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi seperti perdagangan, pinjaman, pernikahan, dan warisan. Yang ketiga, jinayah. Dalam bidang ini termasuk dalam hukum pidana Islam yang mencakup pelanggaran-pelanggaran seperti pencurian, zina, dan hukuman-hukuman yang berlaku dalam konteks Islam. Yang keempat, akidah. Dalam bidang ini berkaitan dengan keyakinan dan doktrin-doktrin keagamaan dalam Islam. Yang kelima, akhlak, yaitu bidang ini mencakup etika dan moralitas seseorang dalam Islam. Ulama melakukan ijtihad untuk mengembangkan pandangan tentang perilaku yang baik dan buruk berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan yang terakhir, siyasah.
dalam bidang ini berkaitan dengan pemerintahan dan politik dalam Islam. Ulama melakukan ijtihad untuk memberikan pandangan tentang sistem pemerintahan, hukum negara, dan hubungan antara negara dan warga. Mungkin itu saja pembahasan tentang ijtihad. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi tentang kias. Kata kias merupakan bentukan dari bahasa Arab khosoh yang artinya mengukur. Selain khosoh, kata yang sama artinya dengan mengukur adalah at-takdir dan at-tausiyah yang bermakna menyamakan. Sedangkan secara istilah, kias menurut ulama usul fikih didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya. Sedangkan mengenai definisinya, menurut ulama usul fikih, kias berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukumnya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa ilat merupakan suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal suatu hukum. Rukun kias ada 4. Yang pertama aslun, yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Syarat-syarat asal, yang pertama hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan atau dimaksud, maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum. Yang kedua, hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara, bukan hukum akal atau hukum bahasa. Syarat kedua, far'un, yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Syarat-syaratnya, yang pertama, hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok. Yang kedua, cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri. Yang ketiga, ilat yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada hukum pokok. Yang keempat, hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Syarat yang ketiga, yaitu ilat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Dan syarat yang terakhir, yaitu hukum, yaitu merupakan hasil dari kias tersebut. Lebih jelasnya biasa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak karena merusak akal, membinasakan badan, dan menghabiskan harta. Kias ditinjau dari segi ilat yang ada pada asal dan far'u terbagi menjadi 3, yaitu kias Allah, musawi, dan kias adna. Adapun yang menjadi dasar hukum digunakannya kias sebagai dalil hukum oleh jumhur ulama usul fikih adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan akal. Di sisi lain ada juga kelompok yang menolak menggunakan kias sebagai dalil hukum dengan berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan lainnya. Namun argumentasi kelompok kedua ini masih dianggap lemah oleh para ulama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan materi usul fikih ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.